lokasi di mana nantinya debit atau limpasan di masing-masing areal ini bisa ditampung oleh masing-masing kolam retensi. Untuk area tampungannya, ini hasil kajian kami tadi berdasarkan data dari teman-teman PUPR di Kabupaten Bandung. Ini luasnya 13,3 hektar. Namun setelah kita cek dengan data satelit ya, ini didapatkan hanya 10,1 hektar. Ini mungkin secara total 13,3, namun mungkin dari topografi atas kondisi topografi ini hanya 10,1 hektar, dan volume tampungannya ini kurang lebih 201,569 meter kubik. Volume ini kita rencanakan juga terkait dengan kedalamannya. Ini berdasarkan muka air tanah yang ada di lokasi masing-masing kolam retensi, karena awal dari kajian ini memang dikhususkan untuk pengendalian banjir, jadi kita juga memperhitungkan muka air tanah di masing-masing retensi. Jadi jangan sampai kita menggali atau merencanakan terlalu dalam, namun karena muka air tanahnya rendah, ini juga akan terisi air, ya. Kita memperhitungkan juga terkait dengan kedalaman di masing-masing kolam retensi ini sesuai dengan muka air tanah di lokasi masing-masing kolam retensi. Nah, dari hasil simulasi modelen hidrologi dan hidrolika ini menunjukkan sebelum pengembangan ini debit yang terjadi di daerah pengaliran kolam retensi 1 ini dari semula 11,6 meter kubik per detik menjadi 53,2 meter kubik per detik. Jadi hampir ada peningkatan 300% lebih apabila daerah tersebut dikembangkan. Kemudian sama yang terjadi di daerah pengaliran 2 ini yang potensi banjir di Das Cipamukala dan di Das Cikeru, di mana kita ambil debit banjir di 25 tahun dengan adanya rencana pengembangan kawasan Tegaluar, kolam retensi yang direncanakan oleh Pemda Kabupaten Bandung yaitu nomor 1 sampai 5 ini belum mencukupi kebutuhan. Kemudian dalam rangka mereduksi risiko banjir dibutuhkan penambahan kapasitas rencana di kolam retensi 1 sampai 5 serta menambahkan satu kolam retensi lagi yaitu kolam retensi 6 dengan diperlukan juga adanya konektivitas antar kolam retensi maupun dengan sungai utama dalam rangka nanti operasinya ya, pengoperasian untuk regulasi banjirnya. Kemudian terkait update bahwa selain untuk pengendalian banjir, ternyata teman-teman Kabupaten Bandung ini juga mencoba untuk mewacanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman TKPSDA reunian ya. Ya, terima kasih dari BBWS yang telah melakukan kajian cepatnya terkait banjir wilayah Sapang tadi. Nah, hanya mungkin tadi saya cermati paradigmanya itu lebih ke kalau itu dibangun ini harus dibuat kolam retensi di mana begitu ya Pak Kabid ya. Sehingga penanganannya itu struktural membangun kolam retensi. Nah, apakah selain mengkaji seperti itu, kalau kami dari Bapeda mungkin lebih ke nanti pertama yang akan membiayai kolam retensi itu nanti siapa? Apakah dari pemerintah atau dari nanti yang akan pengembang gitu ya, yang akan membangun itu? Tadi disampaikan Pak Kepala BBWS, kita kan ke depan dari sistem ada kolam-kolam yang sifatnya retensi pada saat musim hujan. Nah, kemudian ada
kan itu tadi airnya memang secara kualitas kurang bagus ya, karena sebagian masih tercemar ya Kang Topan, walaupun ada PPKdas Citarum. Nah, ada kolam resapan yang akan menampung di musim hujan. Kemudian ada semacam untuk mengolah dan ditampung lagi untuk tampungan air baku gitu. Jadi kalau bisa sih kajian itu seperti itu gitu. Jadi pada saat pengembang akan membangun, mereka sudah memikirkan itu gitu. Jadi pembangunan kolam resapan, kolam retensi dan tampungan air bakunya itu semua menjadi kewajiban daripada pengembang. Kalau dari kami seperti itu, atau mungkin nanti ini di Terima kasih moderator. Sekali ini agenda ini terkait dengan water security, keamanan air, atau juga sangat terkait dengan ketahanan air gitu ya. Nah, kita berharap bukan hanya retensi saja parkir air, tetapi air ini bisa dimanfaatkan lebih luas gitu ya. Kalau hanya sekedar parkir air tidak punya nilai tambah yang jelas gitu ya. Kita tahu ya, barangkali ya kredo air itu kan biasa ya, terlalu banyak banjir, terlalu sedikit kekeringan. Nah, gap ini yang barangkali ingin kita atasi ya, karena ternyata Citarum juga harus banyak diserap airnya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk itu dalam kajian cepat ini apakah mempertimbangkan aspek hidrologis yang dari mana sih air itu mengalir ya, dari daerah resapan air mana saja yang misalkan Karembi, Palasari, ada Gunung Manglayang gitu di situ ya, ada Gunung Gelis mungkin ya, kemudian juga yang ke Cikeruh itu, apakah itu juga dikaji daerah resapan airnya, daerah tangkapan airnya gitu ya. Terus kan air juga, sungai juga bukan hanya membawa air, tapi juga membawa lumpur, membawa sampah gitu ya. Itu juga dikaji atau tidak ya? Karena kalau 2 meter ini sebentar saja udah lipas lagi dengan lumpur gitu ya. Nah, kita berharap ada kedalaman yang cukup untuk kalau ini akan dimanfaatkan sebagai air baku. Justru isu berat kita ini di air bakunya gitu ya. Kalau misalkan belum ada pemecahan dari Cibatarua atau dari daerah lain gitu ya, memang ini harus diusahakan. Saya berharap betul juga ketika air ini ditampung langsung diproses menjadi air bersih apapun kondisinya begitu ya. Kemudian juga ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai air baku tapi juga sebagai air bersih begitu. Kemudian masalah seberapa jauh sih seberapa jauh ini akan mengurangi air yang terbuang ke laut. Itu yang paling penting. Kemudian siapa yang akan menikmati air ini gitu ya. Nah, saya berharap sudah ada sinyal dari Bu Dewi, kira-kira berapa persen daerah yang harus diamankan, jangan disikat semua oleh pengembang gitu. Karena kecenderungan ini harus ada kajian juga. Dalam kajian ini dalam 20-30 tahun ke depan percepatan perubahan lahan ini akan seperti apa, khususnya untuk pemukiman dan pabrik-pabrik itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tresna dari Gemas. Menanggapi paparan Bapak tadi adalah 3 saja, karena sebagian sudah terwakil oleh rekan yang lain juga oleh Bu Dewi, yaitu bahwa kita sangat setuju sekali jika tentang pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencari solusi ini terkait dengan kolam-kolam retensi. Kami yang mewakili masyarakat yang ada di Kecamatan Rancaikek, Solokan Jeruk, dan Tegaluar atas nama itu perwakilan di TKA bersedia adalah sangat mengingat sekali